Hai hai hai, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak hebat? Bagaimana, sudah pada bangun? Nah, kita berjumpa kembali dalam saat teduh bersama Ibu Guru Nunung. Nah, kemarin kita sudah menonton cerita firman Tuhan. Saatnya Ibu Guru bikin video untuk Ibu Guru bisa tampilkan muka. Kita akan bersatu teduh bersama ya. Nah, anak-anak, sebelum kita bersatu teduh, mari semua kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Oke, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau masih menjaga kami dalam hari terakhir kami bersekolah online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak. Kami mau bersatu teduh bersama dan Tuhan mau selalu melindungi kami sepanjang hari ini. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, biarlah semua berhasil dalam nama-Mu. Kami sudah siap untuk bersaat teduh. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi anak-anak kami semua dimanapun mereka berada. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik anak-anak, bisa buka Alkitab anak-anak. Ibu Guru akan ambil ayat firman Tuhan di dalam Yunus pasal 1 ayat 3a. Kitab Yunus pasal 1 ayat 3a. Ya, kitab Yunus di dalam perjanjian lama. Nah, kita akan membaca bersama-sama, anak-anak bisa mengikutinya di rumah ya. Oke, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, atau itu adalah kota kecil. Nah, artinya Yunus contoh orang yang tidak taat. Nah, karena apa? Yaitu Yunus melawan perintah Tuhan. Tetapi anak Tuhan harus taat pada perintah Tuhan. Karena Yunus tidak taat pada perintah Tuhan, tidak mau pergi ke Tarsis. Nah, akhirnya Yunus pergi naik kapal. Dia menyeberang lautan luas. Dia pikir Tuhan tidak akan mengetahuinya, tetapi Tuhan mengetahuinya. Tuhan memberikan gelombang yang luar biasa, kapalnya terombang-ambing, dan akhirnya Yunus dibuang ke dalam lautan. Dan akhirnya apa? Ya, Yunus ditelan oleh ikan besar. Diceritakan ikan besar yang menelan Yunus. Akhirnya Yunus ada di dalam perut ikan. Nah, ada lagunya bukan? Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan, pam pam pam, pujilah Tuhan, param pam, pujilah Tuhan. Nah, itu adalah lagu tentang Yunus. Karena Tuhan mengasihi Yunus, akhirnya Yunus dibebaskan dari perut ikan. Kalau Yunus tidak disayang oleh Tuhan, dia akan di dalam perut ikan, dia akan apa? Ya, dia akan mati. Karena kalau kita di dalam perut ikan, kita bayangkan tidak ada oksigen, tidak ada makanan. Terus kita akan mati dalam perut ikan. Tetapi sebagai anak Tuhan, Yunus diselamatkan. Akhirnya Yunus bertobat dan mengakui kesalahannya. Maka Tuhan mengampuni segala apa yang Yunus lakukan. Nah, sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga tidak boleh melawan perintah mama papa maupun perintah Tuhan Yesus. Kita harus bisa mentaati setiap apa yang mereka perintahkan sebagai wakil Allah di dunia ini. Jadi anak-anak harus taat kepada perintah Tuhan. Rajin berdoa, baca firman tiap hari, ikut saat teduh tiap hari, pergi ke sekolah minggu, melayani gereja kalau ada tugas. Itu adalah anak yang luar biasa. Kerjakan PR, taat pada perintah mama dan papa untuk bisa tidur siang, makan siang yang baik, tidur malam. Itu ada aturannya di rumah. Kalau mama dan papa perintahkan, anak-anak wajib untuk mendengarnya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita harus bisa mendengar setiap perintah yang baik.
perintah yang baik akan mendatangkan berkat bagi anak-anak maupun ibu guru di sekolah. Jadi kita harus apa? Jadi anak yang sabar, jadi anak yang murah hati, anak yang taat, anak yang tidak sombong. Itu adalah apa? Ya, itu adalah perintah Allah agar kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, dari cerita Yunus ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh melanggar setiap aturan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus mendengarkannya. Kalau kita mendengarkannya, kita akan mendapatkan yaitu mahkota kehidupan, yaitu kesehatan. Terus apalagi? Cita-cita yang besar yang anak-anak impikan akan berhasil, kepintaran dan berkat dari Tuhan Yesus diberikan kepada mama papa, lalu anak-anak bisa makan yang baik, sekolah yang baik, bisa beli apa saja yang anak-anak inginkan, bisa dibelikan. Tapi jangan lupa harus rajin berdoa, meminta berkat kepada Tuhan agar Tuhan memberikan orang tua berkat, kesehatan, kekuatan supaya bisa menjaga anak-anak, memelihara anak-anak dengan baik. Oke, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan tiap hari, tiap saat dimanapun anak-anak berada, supaya memberikan anak-anak berkat melalui orang tua. Jangan seperti Yunus, jangan kita mencontohi Nabi Yunus, tetapi kita harus mengambil hikmah bahwa pernyataan Tuhan begitu indah kalau kita mau mengakui kesalahan kita. Sebagai manusia kita semua punya salah, entah itu anak kecil maupun ibu guru, kita punya salah, tetapi kita harus bisa mengakuinya dan minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Jangan lagi kalau sudah buat salah, jangan buat salah lagi. Kalau sudah buat salah, sudah mengakuinya, jangan buat salah, tetapi harus bisa berjalan atau bisa mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, demikianlah saat teduh kita di pagi hari ini agar anak-anak bisa mengerti bahwa anak yang taat sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena tema karakter kita masih tentang ketaatan. Jangan lupa untuk selalu bisa menjadi anak yang taat dan bisa menghafal ayat hafalan yang ibu guru sudah bagikan. Oke? Dalam Efesus 6 pasal 1, lalu Roma 5 ayat 19 dan Mazmur 13 ayat 13. Itu adalah ayat hafalan kita. Nanti dimanapun anak-anak berada, anak-anak bisa mengetahui, oh ayat ini mengingatkan saya agar saya harus hormati ayah dan ibu maupun hormati Tuhan Yesus. Oke? Demikian saat teduh kita. Mari kita menutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami untuk semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah semesta alam. Tuhan, kami membawa anak-anak kami kelas 1 dimanapun mereka berada, dalam kekuatan mereka Tuhan, dalam setiap masalah mereka yang kami hanya belajar lewat online, tetapi Engkau mau berikan kami kekuatan agar kami bisa semangat untuk bisa mau belajar. Yang dalam kesehatan yang kurang baik, Tuhan Engkau mau beri mereka kekuatan, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Yang dalam kelemahan tubuh, Engkau selalu beri mereka hati yang senang dan kekuatan agar mereka bisa bersyukur bahwa penyertaan-Mu sempurna untuk mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak,
Sampai jumpa, selamat belajar. Kita akan belajar penjas dan siapkan hati anak-anak untuk kita mau menghadapi ulangan harian. Oke, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.